warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, berjumpa lagi bersama saya, Suprapti, Wali Wilayah Kabupaten Blora dalam acara RPM, Ruang Tanpa Lobi, ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah, di mana kita bisa membahas segala hal tentang dunia pendidikan. Kali ini, Sobat Pendidikan akan kami bawa ke wilayah ujung timur Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, dan akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam perencanaan berbasis data. Sobat Pendidikan, perencanaan tanpa berbasis data ibarat orang berjalan tanpa panduan, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Apalagi perencanaan pendidikan sangat-sangat membutuhkan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyajikan basis data untuk sekolah. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk identifikasi, refleksi, dan benahi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah. Basis data tersebut adalah rapor pendidikan. Namun demikian, dalam pemanfaatannya, satuan pendidikan masih mengalami beberapa kendala. Berikut kami sajikan kendala-kendala yang dialami oleh satuan pendidikan, dan kami, tim Wali Wilayah Kabupaten Blora, akan berusaha memberikan solusi atas kendala yang dialami oleh satuan pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Erawati Suprihatin dari TK Negeri Pembina Blora. Beberapa hal perlu kami sampaikan berkaitan dengan PBD. Yang pertama, rekan-rekan banyak mengalami kendala atau kesulitan untuk mengakses ataupun membuka rapor pendidikan, sehingga belum bisa mengunduh lembar PBD. Nah, apabila saat ini yang mengalami kendala tersebut sudah bisa mengakses dan mengunduh lembar PBD dari rapor pendidikan, langkah selanjutnya seperti apa? Kemudian yang kedua, di lembar PBD, setelah nanti kita mengisi evaluasi diri dan masuk ke identifikasi, nanti akan muncul 4 indikator prioritas yang menjadi layanan yang akan ditingkatkan kualitasnya. Nah, untuk selanjutnya nanti di RKAS-nya, selain 4 layanan atau indikator utama tersebut, apakah boleh kita menambahkan indikator lain yang tersedia selain dari 4 indikator tersebut? Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Ibu Lina dari TK Negeri Pembina Kabupaten Blora, saya Jumadi Widya Prada, BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, untuk sekolah yang mengalami kesulitan mengakses rapor pendidikan, biasanya masalah utamanya adalah pada akun belajar ID. Bisa dari sisi belum memiliki akun belajar ID, atau juga karena hak akses akun belajar ID yang dimiliki terbatas. Solusinya adalah pemerintah pusat telah menyediakan helpdesk yang bisa diakses melalui website belajar.id. Silahkan menyampaikan dengan bahasa yang singkat permasalahan sekolah tersebut terkait dengan akun belajar ID tersebut. Selain itu, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan sumber daya manusia di daerah untuk membantu menyelesaikan permasalahan akun belajar ID ini yang disebut Co-Kapten. Silahkan hubungi Co-Kapten masing-masing untuk dapat menemukan solusi terkait akun belajar.id tersebut. Terima kasih. Yang kedua, satuan PAUD yang telah memiliki lembar PBD dapat langsung menggunakannya untuk memotret kondisi sekolah dengan cara mengisi instrumen evaluasi diri. Setelah mengisi instrumen tersebut,
satuan PAUD akan mendapatkan potret kondisi sekolah yang kemudian disebut rapot pendidikan. Selanjutnya, rapot tersebut digunakan untuk menyusun RKS, RKAS satuan PAUD. Terakhir, apakah satuan PAUD dapat memasukkan indikator lain selain 4 indikator prioritas? Sangat boleh. Namun, dipastikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan PAUD. Demikian jawaban dari kami, semoga bisa membantu Bu Lina dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung timur Provinsi Jawa Tengah, nama saya Alfi Nadriro Eko Widiana, MMPD dari SDN 3 Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Dalam penyusunan RKAS, sekolah kami menggunakan aplikasi perencanaan berbasis data yang berdasarkan rapor mutu pendidikan. Pertanyaan kami, untuk mengoptimalisasi pemanfaatan rapor mutu dalam penyusunan RKAS tersebut, bagaimana cara menentukan skala prioritas dari rekomendasi dalam rapor mutu sekolah, sehingga peningkatan mutu benar-benar terarah dan tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budas Ihwani Triwitana, Widya Prada BPPMP Provinsi Jawa Tengah, Wali Wilayah Kabupaten Blora. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Aldinaro dari SD Negeri 3 Balun Cepu Kabupaten Blora yang menanyakan cara mengoptimalisasikan pemanfaatan rapot mutu dalam penyusunan RKAS dan bagaimana menentukan skala prioritas dari rekomendasi agar benar-benar terarah. Ibu Aldinaro, pastikan sekolah mengunduh file rekomendasi pada website rapot pendidikan. Dalam file itu ada 3 sheet. Sheet pertama tentang panduan membaca, sheet kedua tentang prioritas rekomendasi, dan sheet ketiga tentang seluruh rekomendasi. Lihat sheet kedua, nama sheetnya yaitu prioritas rekomendasi. Bisa dilihat dalam sheet tersebut, Kemendikbudristek telah memberikan suatu petunjuk bagi sekolah dalam menentukan skala prioritas pemenuhan mutu pendidikan sekolah. Kemendikbudristek memfokuskan pada 5 prioritas utama. Namun demikian, jika sumber daya sekolah memungkinkan, baik itu SDM, anggaran, ataupun lainnya, sekolah dapat menambah prioritas peningkatan mutu di luar 5 skala prioritas tersebut. Demikian jawaban kami sampaikan, semoga dapat membantu sekolah ibu dalam menyusun RKS dan RKAS sehingga terarah dan tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Rianto, SPD, MPD dari SDN Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dalam menyusun RKAS berbasis rapot mutu, sekolah kami harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Apakah proses untuk menindaklanjuti rekomendasi pada rapot mutu tersebut dapat dilakukan secara bertahap? Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Handayaningsih dari BPPMP Jawa Tengah. Menjawab pertanyaan Bapak Eko Rianto dari SDN Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Kami sampaikan bahwa konsep utama penjaminan mutu pendidikan adalah dilaksanakannya secara bertahap dan berkelanjutan, karena memang kecil kemungkinannya untuk seluruh program peningkatan mutu sekolah dapat dilaksanakan sekaligus dalam 1 tahun pelajaran atau 1 tahun anggaran sekolah. Nah,
bagi sekolah yang mutu pendidikannya belum sesuai harapan, setiap tahun pelajaran atau tahun anggaran, sekolah diminta untuk menentukan skala prioritas peningkatan mutu maksimal 5 rekomendasi yang dapat dilihat pada file rekomendasi masing-masing sekolah. Untuk itu, penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap dengan menentukan rencana kerja jangka menengah atau RKJM yang diturunkan menjadi RKS atau RKAS setiap tahunnya. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianto SPD, MSI, Kepala SMP Negeri 3 Tunjungan Kabupaten Blora. Dalam menyusun RAKS SMP Negeri 3 Tunjungan menggunakan aplikasi PBD, perencanaan berbasis data yang berdasarkan hasil raport mutu pendidikan. Untuk melaksanakan rekomendasi dari PBD tersebut, kami membutuhkan biaya yang maksimal, tetapi banyak hal atau ada benturan-benturan dengan rambu-rambu penggunaan dana BOS. Selanjutnya, bagaimana agar dalam melaksanakan rekomendasi bisa maksimal tanpa menyalahi rambu-rambu penggunaan dana BOS. Demikian, atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adib Musafa dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah menjawab pertanyaan Bapak Widianto dari SMP Negeri Tunjungan Kabupaten Blora. Menyikapi perbedaan istilah atau bahasa pada rekomendasi dengan petunjuk tata kelola BOS, maka istilah yang digunakan adalah yang tertera pada petunjuk penggunaan, kelola pencatatan, penata usahaan, dan pertanggungjawaban keuangan BOS, karena harus mengacu pada Permendikbud dan Permendagri yang merupakan bahasa baku. Rekomendasi pada rapor mutu bersifat umum sehingga sangat bisa dituangkan ke dalam RKAS yang dibiayai oleh BOS. Jika ada perbedaan istilah, maka disesuaikan saja dengan aturan BOS. Misal di rekomendasi rapor mutu berbunyi penguatan pembelajaran literasi, bisa dituangkan ke aplikasi RKAS dengan kode 08.06.49 dengan uraian pelatihan dan pelaksanaannya. Dimasukkanlah kegiatan pelatihan literasi bagi guru di SMPN 3 Tunjungan. Semoga bisa membantu Pak Widi dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendidikan, kendala-kendala yang dialami oleh satuan pendidikan yang telah disampaikan tadi merupakan kendala yang tidak hanya dialami oleh sekolah di Kabupaten Blora, namun secara umum juga dialami oleh semua satuan pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita terus berbenah diri menyukseskan program Kemendikbudristek dalam perencanaan berbasis data, agar langkah pemenuhan ataupun peningkatan mutu pendidikan kita terarah dan tepat sasaran.
Dari ujung timur Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.